dapat gaji terus, kalau kita menciptakan manusia kita, kok kita dapat neraka? Kok kita dihukum? Kalau kita tidak berbuat mendukung. Itu pertanyaan yang sering diungkapkan oleh orang yang tidak mengerti posisi penempatan dalam sikap ini. Begini, agak serius. Serius. Tapi ini seru sih. Kalau saya seru, tapi tidak tahu yang lain. Soleh, ini kardus. Jadi gini, jawaban paling simpel itu adalah sabdanya semuanya, nggak usah. Ini juga sempat ditanyakan di zamannya Nabi. Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Rasul mengatakan, walaupun memuyasarun lima kalau setiap orang akan dimudahkan menjalani takdir. Artinya kalau orang itu ditakdirkan nanti masuk neraka, ya memang di dunianya memang sukanya nyabu, suka mabuk, suka menerima suap dan apa? Sorry ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau orang yang sejak azali di lauhil mahfuz dituliskan dia ahli surga, maka dia memang akan dimudahkan oleh Allah untuk rajin sholat, rajin puasa. Kalau nggak puasa sekali dua kali dikobok. Kalau punya harta lebih dizakati. Kalau punya harta berkecukupan maka dia wajib haji. Akhirnya para ulama menyimpulkan sebenarnya amal perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan itu bukan sebagai penyebab kita masuk neraka atau surga, tapi itu tanda kita rajin ibadah, itu tandanya Allah sudah menuliskan di lauhul mahfuz bahwasanya kita sebagai ahli surga nantinya. Kita ahli maksiat berarti itu tanda bahwasanya kita dituliskan di lauhul mahfuz kita sebagai ahli neraka. Karena itulah yang ditakutkan oleh ulama-ulama. Dia dituliskan di lauhul mahfuz sebagai ahli neraka, padahal dia rajin ibadah. Bisa saja, karena seluruhnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka paling takut yang disebut sebagai su'ul paling takut disebut sebagai su'ul khotimah, karena awalnya baik, dibelokkan terakhir, kalah balapan terjatuh su'ul khotimah. Seperti balapan itu Valentino Rossi sama Marc Marquez itu, di lap terakhir Marc Marquez jatuh. Awalnya menang terus. Seperti itu. Orang rajin ibadah, tapi di akhir-akhir ketika sedang tua, dia kok melihat orang maksiat kayaknya nanti masuk diskotik. Ternyata meninggalnya di diskotik. Dalam keadaan dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya itu nanti diakhiri dengan amal jelek. Nanti masuk orang, ada orang meninggal di diskotik. Siapa ini? Pak Haji A. Wah. Catatan akhirnya itu jelek. Nah itu yang ditakutkan. Nah, karena itulah yang disebut sebagai kita meyakini adanya takdir. Karena itu min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i dan wujudi salam. Di antara tanda orang itu parameternya adalah dia menggantungkan amal perbuatan tapi tidak menggantungkan rahmat Allah, tidak meyakini semuanya perbuatan Allah adalah ketika dia maksiat dan lemah semangatnya. Enggak, saya udah ngasih kayaknya ahli neraka pasti. Padahal dijalankan wala asu ngerohinlah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalaupun kamu maksiat, kalau kamu ditakdirkan baik nanti bertobat, nanti masuk surga. Karena bukan hal kotoran nisyan. Manusia itu selalu punya salah kecuali nah, karena itu dosa itu tidak masalah. Yang masalah adalah dosa yang tidak ditobati. Yang masalah adalah dosa tidak. Karena itu Ibnu Athaillah bilang gini, parameternya seperti itu. Parameternya adalah orang sufi parameternya gini. Ketika dia ahli ibadah, rajin sholat malam, sholat tahajud. Tiba-tiba satu malam dia tidak bangun, nggak sholat tahajud. Kemudian ketika terbangun dia sudah masuk subuh, dia nyesel sekali. Ya bagus, nyesel sekali.
Tapi akhirnya dia putus asa. Nah, ini ujungnya putus asa. Dia putus asa, kayaknya saya nggak baik. Kayaknya saya nggak baik. Saya nggak bisa mencapai level-level yang lebih tinggi dalam makom agama. Ya udah putus asa. Orang putus asa itu efeknya malah mundur. Paham nggak? Misalnya, ini gampang. Kadang orang agak bingung. Loh, bukannya kalau orang putus asa malah dia semangat untuk mengejar lagi, enggak, efeknya jelek. Misalnya gini, ente mau masuk ke ujian tertentu di mana ujian itu ente udah putus asa nggak mungkin dapat. Saya mau mendaftarkan LPDP. Syaratnya adalah TOEFL-nya harus 550. Ya, saya tidak bisa. Udah putus asa, ya kan? Yang penting semangat dalam. nggak daftar? Mustahil. Kalau udah nggak yakin, nggak semangat, putus asa dia akan lulus, dia nggak akan gerak. Justru orang gerak itu ada potensi berhasil, meskipun nanti akhirnya nggak berhasil atau berhasil kan nggak ada jaminan. Orang yang nggak putus asa itu nanti justru yang bisa gerak. Orang misalnya 550, saya sekarang masih 200, kayaknya saya belajar bisa deh, 3 bulan 4 bulan bisa deh. Nah, nggak putus asa, akhirnya kan bergerak. Kalau sejak dari awal putus asa, nggak gerak. Makanya yang paling bahaya bagi ulama sufi adalah orang yang bermaksiat terus putus asa. Makanya orang yang di dunia malam itu sebenarnya kebanyakan katanya itu berputus asa. Saya udah buruk Pak Ustaz, udah buruk banget, ya udah sekalian buruk. Ya, udah pernah minum Homer sekali, ya udah sekalian berkali-kali. Saya udah pernah mencuri sekali, udah pernah korupsi 1 juta, ya udah sekalian 100 juta. Justru keburukan itu munculnya dari putus asa, bukan karena terlalu banyak. Ya, karena itu ketika kita nggak sesuai dengan cara kita jangan putus asa. Yang paling ditakuti oleh orang-orang sufi itu musuh. Iya. Tenang sih. Karena sebenarnya Mungkin semua santri atau semua kawan yang pernah ngaji akan merasa terbebani ketika membacakan atau mengajarkan tema tasawuf. Karena berat. Dalam Al-Quran disebutkan kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang ngomong tapi tidak dilakukan. Sedangkan teori-teori di dalam tasawuf kita akui bersama susah kita lakukan. Susah. Kalau misalnya kita mengajarkan gini misalnya, kita mengajarkan bab haji. Meskipun kita gaji masih bisa diajarkan karena masih punya potensi kesana. Hanya kita memerlukan uang nanti akan. Tapi kalau misalnya kita